Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Soleh-solehah, hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang, satuan berat, pembulatan hasil satuan berat ya. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Di sini kita akan belajar tentang cara mengukur panjang dan menaksir seberapa panjang benda atau kita sendiri ya yang akan kita ukur ya. Misal kita mengukur tinggi badan kita atau kita mengukur panjang pensil. Tapi ini pembulatannya saja atau kira-kira. Kemarin satuan pengukuran panjang masih ingat? Masih ya, kilometer, hektometer ya. Itu adalah satuan pengukuran panjangnya ya. Nah, sekarang adalah pembulatannya. Jadi atau kira-kira lah ya. Jadi tidak mungkin ya, misal contoh di layar ini lihat ada pensil. Pensil itu ukurannya berbeda ketika diukur. Karena panjang pensil itu tidak sama ya. Setelah kita gunakan, kan ada yang pensil yang patah lalu diraut ya. Nah, ini kita perhatikan gambar ini. Pensil yang pertama itu panjangnya lebih dari 10 lebih sedikit. Pensil yang kedua itu panjangnya 9 menuju 10 ya, hampir 10. Gambar yang ketiga itu pensilnya panjangnya 9 kurang dari 10 ya. Nah, ini akan kita bulatkan. Mungkin setiap anak akan berbeda menentukan panjang pensil ini. Baik, kita mulai dari pensil yang pertama. Nah, pensil yang pertama itu 10 kurang ya di sini ya. 10 kurang nggak nyampe 10,5 ya panjangnya, antara 10 dan 11 itu, tapi ujung pensilnya tidak mencapai ke 10,5. Jadi bisa saja dikira-kira itu 10 mendekati atau di antara 11. Bisa aja 10,3 yang menjawab, nanti ada yang 10,4 ya, bermacam-macam jawabannya. Jadi kita buat kira-kira panjang pensil tersebut karena di antara 10 dan 11, kurang dari 11 juga. Bisa ini kita bulatkan menjadi 10 saja karena dia kurang dari setengahnya. Contoh pensil yang kedua, itu lihat, perhatikan 9 lebih dan mendekati 10. Karena 9-nya lebih mendekati 10, jadi kita kira-kira saja ini panjang pensilnya yaitu 10. Kenapa 10? Karena 9-nya sudah melebihi batas dari 9,5 atau 9,5 ya. Perhatikan penggaris kecil yang di tengah itu adalah 9,5-nya. Pensil yang ketiga itu panjangnya 9 kurang dari 10. Perhatikan ujung pensilnya. Sedangkan garis yang di tengah itu adalah setengahnya. Jadi karena di antara 9 dan 10 tetapi kurang, kita kira-kira saja itu panjang pensilnya adalah 9 cm. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk ukuran pembulatan satuan panjang, kita kira-kira saja, tidak hanya pensil, bisa juga tinggi badan, jarak ya. Kira-kira aja. Misalkan kalau misalnya dia sudah mencapai setengahnya, berarti kita bulatkan ke atas. Kalau misalnya kurang dari setengahnya dari angkanya, kita bulatkan ke bawah. Seperti itu rumusnya. Jadi di sini itu kita kira-kira, tidak boleh kita kita tentuin sendiri. Misalkan panjangnya 9,2 terus kita buat 9,10, tidak ya, karena dia 9,2 itu kurang dari setengahnya. Jadi nilainya harus yang mendekati, yaitu nilainya adalah 9. Seperti itu ya untuk pembulatan satuan panjang. Di tabel ini ada contoh soal tentang pembulatan satuan panjang. Ini hasil pengukurannya, misalkan 112. Kita kira-kira
untuk pembulatan ke atasnya 112,8. Nah, karena dia ini angka 8 lebih dari 5, ya lebih dari setengah ya. Jadi kita bulatkan menjadi 113. Jika kalau misalkan pertanyaan disuruh pembulatan ke bawah berarti 112. Nah, jika pembulatan terbaik isinya adalah 113 karena 113 itu adalah pembulatan yang terbaik yang sudah mendekati angka 8 itu sudah dekat ya ke angka 113 karena 112 dan 112,8 ini letaknya adalah di antara 112 dan 113. Carilah yang mendekati. Kita masuk ke pengukuran berat. Pernah kan kalian ikut ke pasar dengan ibu ya, membeli atau lihat penjual dan pembeli yang macam-macam yang dijual ya untuk keperluan sehari-hari. Nah, ada yang jual telur, beras, cabai, buah, dan lain-lain. Barang-barang seperti itu biasanya ditimbang dulu tidak? Ditimbang. Untuk apa? Mengetahui nilai berat barang tersebut berapa. Jadi, dengan nilai tersebut, penjual akan menjual dengan harga yang berbeda-beda. Lihat ya, ini adalah satuan pengukuran berat tuh. Ada yang buat menimbang badan. Yang di tengah itu ada untuk buah ya, timbangan buah, timbangan cabai, timbangan barang, timbangan buat bikin kue, adonan kue ya, dan timbangan digital ya, yang gantung itu digital ya, karena dia sudah tidak perlu pakai jarum lagi ya, sudah ketika kita cantolin ya buah atau apapun yang akan kita lihat satuan nilainya, dia akan langsung menunjukkan nilai beratnya seperti itu. Satuan berat. Nah, di sini lihat, perhatikan, ini ada satuan berat dan satuan panjang, tangganya hampir sama. Dan untuk turunnya pun sama ya, jika di satu tingkat turun kali 10, jika 2 tingkat 100, 3 tingkat 1000, 4 tingkat 10.000, 5 tingkat 100.000, 6 tingkat 1 juta. Begitu ya, sama untuk caranya, sama dengan satuan panjang ya, hanya dia berbedanya adalah kalau biasanya kalau satuan panjang menggunakan km ya, kilometer. Kalau ini menggunakan kg, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Jadi perhatikan untuk satuan berat ya. Ini sudah belajar ya di kelas 3 juga, kita ulang lagi. Ini ada contoh soalnya. Perhatikan 10 kg berapa gram? 10 kg. Kita perhatikan karena pertanyaannya adalah ke gram, kita lihat turun apa naik ya. Nah, kalau kilogram ke gram itu adalah turun, berarti berturunnya berapa tingkat? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, jika 3 berarti kan nolnya 3 juga harusnya ya, jadi turunnya 3 tingkat, jadi 1000. Berarti kita kali 1000, 10 dikali 1000, 10.000 gram. Jadi jawabannya adalah 10 kilogram. Begitupun sebaliknya yang di bawah. Begitupun yang B ya, sama ya, 3000 miligram ke gram. Berarti kalau miligram ke gram berarti dia naik. Kalau naik nanti dibagi ya, kita hitung berapa tingkat naiknya, 1, 2, 3 juga, berarti dibagi 1000. 3000 dibagi 1000 hasilnya adalah 3. Kita coret karena sama-sama nolnya 3 kita coret, jadi 3 dibagi 1, 3 begitu. Untuk yang C dan yang D sama ya, berapa tingkat turunnya ya, sama saja ya. Baru nanti kalau dia turun kita kali, dan kalau naik kita bagi. Begitu caranya. Hampir sama dengan satuan panjang, hanya beda di satuannya saja. Satuan berat lainnya. Untuk satuan berat lainnya itu ada untuk misalkan kalau berat di truk itu nggak mungkin pakai kilogram lagi ya. Kalau dia kapasitasnya sudah besar itu tidak memakai kilogram lagi. Ada satuan berat lainnya yaitu namanya ton, kuintal, dan pon. Itu berbanyak sekali ya, mungkin isi satu truk kali ya, saking banyaknya. Makanya itu yang membuat bedanya bukan memakai kilogram lagi, tapi sudah memakai ton, kuintal, dan pon. Perhatikan ininya ya, ada contoh soal dan ada satuannya di samping kanan. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. 1 ton
sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 pon sama dengan setengahnya kilogram, atau 5, kalau misalnya kita buat ke hektogram, 1 pon sama dengan 5 hektogram dan 1 pon sama dengan 500 gram. Begitu ya untuk kuncinya. Ini harus paham dulu nih, harus dihafalin jadi tidak bingung lagi. Nah, di sini dia perhatikan contoh soal. 6 pon berapa kilogram? Pertanyaannya adalah ke kilogram. Jadi 6 pon ini karena 1 pon, kita perhatikan di rumusnya, 1 pon ini ada 0,5 kilogram. Jadi kita kali saja 0,5 dikali 6. Jadi hasilnya adalah 3 kilo. Berarti 6 pon ini sama dengan 3 kilo. Nah, contoh soal yang kedua, yang B, itu 2 ton berapa kuintal pertanyaannya. Nah, jika 2 ton berapa kuintal, kita lihat dulu 1 ton itu 10 kuintal. Berarti caranya adalah 10 dikali 2. Jadi jawabannya adalah 20 kuintal. Ini yang C sama ya, 500 kilo kuintal itu berapa ton pertanyaannya. Nah, kita perhatikan dulu. 1 kuintal itu adalah nilainya adalah 500, kalau ke ton ya, 1 kuintal itu 10 ya, 10, 1 ton itu 10, jadi 500 kita bagi 10, jadi sama dengan hasilnya 50 ton. Seperti itu ya teman-teman, jika ada pertanyaan dengan satuan berat lainnya. Ini satuan berat yang paling banyak hasilnya ini ya. Kalau kita lihat barangnya ya, itu banyak banget. Kalau sudah menggunakan ton, kuintal, pon itu sudah banyak banget. Pembulatan hasil pengukuran berat itu hampir sama dengan pembulatan hasil pengukuran panjang. Coba perhatikan timbangan balok itu ya. Itu kira-kira berapa? 2 kilo. Mengapa? Balok mainan itu kan diantara 1 dan 2. Perhatikan gambar ini ya. Nah, kenapa dikatakan 2 kilo? Karena dia mendekati angka 2 jarumnya ya. Jadi sudah melebihi setengahnya. Antara 1 dan 2 udah lebih dari setengah, berarti kita bulatkan ke 2 saja. Melebihi batas itu dia bulatkan ke atas. Jika kurang dari itu kita bulatkan ke bawah. Nah, ini adalah contohnya ya. 2,1 dibulatkan menjadi 2 kilo karena 2,1 berada di antara 2 dan 3. Batasnya adalah 2,5. Nilainya 2,1 kurang dari ini 2,5 ya, bukan 25 kilo ya. Kurang dari 2,5. Jadi karena kita ini kurang dari 2,5, jadi kita bulatkan menjadi 2. Yang 1,9 kilo juga sama ya, karena ini sudah lebih dari setengahnya ya, atau 1,5, di atas 1,5, jadi kita bulatkan menjadi 2 karena 1,9 itu berada di antara 1 kilo dan 2 kilo. Lihat setengahnya saja begitu ya. Untuk pengukuran berat 2 bilangan puluhan juga sama. Misalkan 83 itu berapa? Itu kan di bawah 85, jadi kurang ya. Kita bulatkan menjadi 80 ya. Terus 75 pun sama, dibulatkan ke atas karena 76 itu kita bulatkan atau kita kira-kira menjadi 80 ya. Karena beratnya 76 kilo di antara 70 dan 80. Nah, ingat tadi batasnya ada setengahnya atau angka 5. Nah, berarti kan dia naik ya. Jadi kita jadikan dia penaksiran terbaik jadi 80. Seperti itu ya, mudah ya untuk pembulatan ini ya. Pernah belajar loh ini semester 1. Ini juga ada contoh soal ya. Contoh soal 21,5 jika dibulatkan ke satuan terdekat 22 281,2 kg jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 281 ya. Lihat angka di belakang komanya saja. Untuk mengetahui seberapa pahamnya anak-anak ustazah, kita kerjakan tugasnya. Ada soal 5 ya, tapi ada AB, jadi total soal itu ada 10. Di sini adalah pengukuran panjang, terus ini pengukuran panjang, ini pembulatan ya. Kedua itu selesaikanlah, jadi ini diminta untuk konversi ya, jadi merubah ke gram. 25
hekto ditambah 100 dekagram berapa gram, sama yang di bawahnya juga. Terus yang nomor 3 hitunglah 5 kilogram berapa gram, 300 kilogram berapa kuintal. Ya, di sini satuan berat lainnya dan pembulatan berat. Nah, yang nomor 4, nomor 5-nya itu adalah soal cerita. Ya, soal cerita, satuan panjang dan satuan berat. Ya, cukup ya dikerjakan. Cukup sampai di sini pemberitahuan materi. Semoga paham ya. Jika belum paham, diperhatikan kembali videonya, disimak lagi dengan baik, dan dilihat contoh-contoh soalnya. Insya Allah ini mudah ya, mudah sekali insya Allah. Perhatikan saja pembulatan itu, jika setengah pokoknya nih, berarti turun sebelum mendekati setengah. Kalau dia udah melewati setengah batasnya, naik. Begitu saja kuncinya untuk pembulatan. Sedangkan untuk satuan berat kita harus lihat tangganya, jika dia turun kali jika dia naik dibagi, seperti itu ya. Dan satuan berat lainnya juga seperti ton pon itu juga perhatikan saja kuncinya, jadi nanti tinggal dikali atau dibagi ya. Untuk materinya sudah selesai, materi pengukuran pembulatan pengukuran panjang, materi satuan berat, dan materi pembulatan satuan berat ya. Saya ucapkan jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.